Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswi Telkom University dari D3 Teknologi Komputer 4702. Perkenalkan, nama saya Riani Luna Hanjani dengan NIM 6070223.023. Saya Ifati Ferdia Putri dengan NIM 60702233004. Saya Lamis Fairi dengan NIM 60702233043. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar kami, yaitu membuat website manajemen penjualan ST. Di konten ini kami akan menjelaskan daftar isinya, yaitu yang pertama adalah latar belakang, tujuan pengembangan, struktur file, database, website dan codingan, dan yang terakhir adalah harapan. Latar belakang dibuatnya aplikasi ini adalah semakin banyaknya UMKM ST ataupun UMKM lain yang masih menggunakan teknologi pencatatan manual, yaitu dengan menggunakan kertas dan pulpen. Jadi masih ditulis eh, satu-satu per order. Nah, dari situ kami berpikir untuk membuat aplikasi digital dengan PHP dan MySQL untuk mempermudah UMKM-UMKM tersebut untuk mencatat bisnis minumannya. Jadi kita bisa membantu untuk membuat eh, mereka menjadi lebih efisien. Nah, tujuan dari pengembangan aplikasi ini yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tadi, aplikasi ini dapat membantu pemilik usaha untuk mencatat penjualan dan mengelola stok, serta ada nanti laporan otomatis yang akan dibuat. Lalu yang kedua untuk mengurangi kesalahan manual, karena ini sistemnya digital, jadi kita hanya tinggal mengklik tombol-tombol yang sudah ada dan nanti lebih cepat prosesnya daripada harus menulis manual. Lalu yang ketiga adalah menyediakan sistem yang mudah diakses. Sistem aplikasi ini dapat diakses dengan menggunakan komputer, laptop, ataupun tablet. Lalu di sini ada database. Setelah kita membuat database-nya, kita akan membuat beberapa tabel. Yang pertama adalah tabel user. Di sini kita akan menyimpan ID untuk usernya. ID ini nantinya akan auto increment setiap ada user-user baru yang dibuat. Lalu yang kedua ada username, email, password, dan waktu dibuatnya user ini. Nah, tabel kedua adalah tabel produk. Jadi di tabel produk ini kita akan menyimpan ID produk itu, nama produknya, harga produk, stok produk, deskripsi dari produk itu, dan kapan produk tersebut dimasukkan. Lalu yang ketiga ada tabel transaksi. Di tabel transaksi ini adalah informasi-informasi mendasar dari transaksi yang dibuat. Yang pertama ada ID, tanggal dibuatnya transaksi tersebut, dan total harga transaksi. Lalu tabel yang terakhir adalah transaksi detail. Jadi di tabel transaksi detail ini ada eh, ID, ID transaksi detailnya, lalu ID transaksi tadi yang diambil dari tabel transaksi, lalu ada ID produk. ID produk ini diambil dari tabel produk. Lalu ada jumlah item yang dibeli, jumlah harga, dan subtotal dari semua item yang dibeli. Lalu ada foreign key dan referensinya juga. Hmm. Oke, di sini ada struktur filenya. Kita ada asetnya menggunakan CSS untuk tampilannya. Yang ini laporan untuk halaman laporan, yang ini untuk halaman profil, dan style ini ya global untuk semuanya. Dan yang transaksi ini untuk halaman transaksi. Terus JS sendiri ini transaksi JS JavaScript itu digunakan untuk function tombolnya. Lalu di sini ada config PHP itu untuk konfigurasi antara database dengan PHP. Nah, yang dashboard PHP ini untuk codingan dashboardnya. Terus indeks ini kalau user pertama masuk ke website, dia bakal masuk ke indeks. Di sini kita indeksnya itu adalah halaman login. Terus install ini untuk buat apa? Install itu untuk menginstal database-nya. Terus ada laporannya untuk halaman laporan, logout untuk logout kalau udah selesai. Terus
produk edit itu untuk halaman produk tapi buat ngeditnya. Terus produk ini untuk halaman produknya sendiri, profil untuk halaman profil, terus register itu untuk halaman registrasi dan transaksi untuk halaman transaksi. Nextnya ada ini. Ini dia indeks yang tadi saya katakan itu masuk ke login. Di sini kalau udah punya akun kita login, tapi kalau belum kita register dulu. Nah, gunanya login ini untuk biar yang masuk itu nggak sembarang orang gitu ya, harus yang udah punya akun biar aman. Nah, misalnya kita udah login, kita bakal masuk ke dashboardnya. Di dashboard ini ada total produk, terus ada total transaksi, dan total pendapatan. Terus di sini akan ada muncul username kita, selamat datang, Lamis, kalau saya akan Lamis, atau enggak kalau nggak Rani, selamat datang Puput, kayak gitu. Nah, nextnya kita bisa masuk tadi di navigasi ini kita bisa masuk ke produk. Nah, di halaman produk ini, manajemen produk, ada daftar produknya, tapi karena di sini waktu itu saya belum masukin, tapi ini tinggal masukin nama produknya, misalnya es teh, terus harganya berapa, 5.000 misalnya, terus stoknya ada berapa di dalam tokonya, dan deskripsi produknya apa. Nanti tinggal ditambahin, dia bakal muncul di daftar produk. Terus setelah itu ada halaman transaksi penjualan. Jadi kalau misalnya kita ada pelanggan, kita mau buat transaksi baru nih, dia mau beli es teh. Nah, kita masuk ke sini, kita masukin produknya kan tadi kita udah bikin produknya. Jadi kita tinggal masukin es teh. Jumlahnya misalnya dia beli satu doang. Terus ternyata dia juga mau es teh rasa lain, kita bisa tambah aja di sini. Kalau udah selesai, kita lihat ringkasan, dia bakal muncul ringkasan pembelian. Misalnya di sini kebetulan saya masukinnya es teh 5.000, terus dia belinya 10. Tinggal disimpan transaksinya. Nah, ini disimpan di mana? Nanti dia bakal disimpan di laporan penjualan. Di sini laporan transaksi ya sama aja lah ya. Ada total pendapatannya yang keseluruhan, yang ini laporan pendapatan bulanannya, di sini hariannya. Lalu kalau kita mau lihat tanggal, misalnya kita mau lihat tanggal 5 atau dari tanggal 1 sampai tanggal 5, kita bisa masukin di sini tanggal 1, sini tanggal 5, terus di filter. Dia bakal muncul ID transaksinya, tanggalnya, detailnya, misalnya beli berapa, terus harganya berapa, dan total yang dibayarin berapa. Setelah itu, yang terakhir itu ada profil. Kan kita udah bikin profil tuh, udah registrasi segala macam. Data kita mau ganti nama atau mau ganti email bisa di sini. Ganti nama tinggal masukin misalnya jadi Lamis Fairi itu nama lengkap. Terus ini ganti emailnya juga kalau mau ganti password kalau mau lebih aman gitu kan, tinggal diperbarui. Nah, terakhir tuh ada logout nanti bakal didemonstrasikan di akhir. Oke, harapan dibuatnya website ini diharapkan para UMKM di luar sana dapat mengimplementasikan website yang telah kami buat dalam penjualan mereka. Ini juga membantu untuk meningkatkan efisiensi operasional, minimalkan kesalahan, dan memperluas jangkauan pasar mereka secara digital. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendemonstrasikan website yang telah kita buat. Ini untuk yang bagian indeks tadi, masuknya ke login. Ketika kita belum punya akun, ini kita bisa daftar di sini. Kita akan buat contohnya dengan nama saya. Passwordnya itu juga bebas. Langsung register, lalu kita masukkan username yang sudah kita buat tadi. Lalu pencet login. Nah, ini akan menampilkan halaman ketika kita sudah login. Nah, di sini ada produk, transaksi, laporan profil, dan lokat. Kita akan masuk ke halaman produk. Nah, di sini kita bisa menambahkan produk. Misalnya saya akan menambahkan Gmall. Oh, sorry, Teh manis. es teh tawar. Ya, boleh.
Ini harga produknya ya sesuaiin aja ya. Stoknya 10. Deskripsinya bebas bisa apa ya. Nah, ini akan masuk ke sini. Misalnya kita ingin mengedit produk yang telah kita buat, ini tinggal pencet edit aja. Lalu bisa ngedit apa yang ingin kita ubah. Nah, ini juga bisa menghapus produknya. Jadi kita hapus. Lagi nggak? Oke, di bagian transaksi, ini kita membeli es teh, jumlahnya Haus. Nah, ini misalnya kita ingin tambah produk tadi, nanti bisa pencet ini. Contohnya ini karena tadi kita produknya baru satu, Ya, jadi oke, dihapus saja. Nah, di sini akan muncul ringkasan pembelian yang sudah kita input tadi di sini. Dan ada juga total harganya. Kita simpan transaksi, itu akan masuk ke laporan penjualan. Nah, ini juga ada laporan transaksinya. Seperti yang tadi Lamis jelaskan, ada all time bulan ini dan hari ini. Ini bisa di filter juga kapan kita ingin melihat pendapatannya. Transaksinya. Ini juga yang tadi bagian yang sudah sebelumnya saya masukkan, ini akan muncul di sini. ST. Oke. Untuk bagian profil ini ketika ingin mengubah informasi user. Oke, misalnya tadi kan nama username saya Rani. Mengganti Luna. Ini kalau passwordnya mau diganti juga kosong bisa. Kalau diganti juga. Oke, ini juga udah update. Jadi yang sudah saya ganti. Oh iya, sebelum masuk ke dashboard. Nah, di sini juga akan terganti selamat datang Luna. Lalu ke Nah, ini akan setelah kita pencet logout, ini akan masuk ke halaman login atau indeks login. Oke. Ya. 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 Ya udah gini aja. Bisa. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti untuk codingannya ada di deskripsi ya. Deskripsi. Di bawah. Deskripsi. Di bawah. Gitu. Terima kasih. Terima kasih.